Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bagas Priatmojo dari PGSD VPNJ. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sumber hukum tata negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Menarik bukan? Oleh karena itu, yuk kita simak bersama-sama. Pembahasan kita yang pertama yaitu sumber hukum. Kata hukum tentunya sudah tidak asing ya bagi kita, karena negara yang kita tempati yaitu Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hukum di suatu negara diciptakan supaya kehidupan dalam bernegara bisa berjalan lebih teratur. Dalam menciptakan hukum tentunya dibuat dengan sumber tertentu atau disebut sumber hukum. Jimli Asidik. Sebagaimana dikutip sumber hukum material dan sumber hukum formal, sumber hukum berasal dari dasar hukum, landasan hukum ataupun payung hukum. Adapun dasar hukum atau landasan hukum adalah norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Ernst Utrecht dalam Pengantar Hukum Indonesia menyebutkan, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang tegas. Utrecht membagi sumber hukum menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Hukum material. Hukum material merupakan hukum yang menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang akan dapat dihukum dan juga hukuman-hukuman apa yang akan dapat dijatuhkan. Selain dari itu, hukum material juga menentukan isi dari suatu perjanjian, suatu perhubungan, maupun suatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditujukan kepada isi dari peraturan tersebut. Menurut Jimli Asidik, dalam Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, sumber hukum tata negara material di Indonesia merupakan Pancasila. Menurut Jimli, pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Sebagaimana sumber hukum material, Pancasila harus dilaksanakan oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Menurut TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita kemerdekaan individu, masyarakat, bangsa Indonesia, jiwa dari rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber tertib hukum, bahwa sumber hukum yang berlaku di Indonesia baik formal maupun material, seluruhnya bersumber pada Pancasila. Kedua, hukum formil. Sumber hukum tata negara formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum, juga dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Jimli menyebutkan 7 macam sumber hukum tata negara sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun asalnya, peraturan perundang-undangan tertulis, jurisprudensi pengadilan, konvensi ketatanegaraan, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum, hukum internasional yang telah diratifikasi. Sebagai sumber hukum formil, Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: yang pertama, merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Yang kedua, merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsvormen. Menurut para ahli ilmu negara, istilah Staatsvormen diterjemahkan sebagai bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara kesatuan.
merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan yaitu Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. 2. Negara federasi atau serikat adalah negara bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko. Lalu dari penjelasan dua bentuk negara tadi, negara Indonesia termasuk ke dalam bentuk negara apa ya? Ya, betul. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, diantaranya pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat oleh dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kemudian bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu ajaran klasik yang terdiri dari pendapat Aristoteles, Plato, dan Polybius. Modern yang terdiri dari republik dan monarki. Monarki dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Sedangkan republik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Lalu, apakah kalian mengetahui apa bentuk pemerintahan Indonesia? Ya, bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah menunjukkan secara tegas bukan? Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden, bukan seorang raja. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rockhague, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsur, yaitu 1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. 2. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. 3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Ketiga, presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang
dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Lalu, apakah kalian mengetahui apa bentuk pemerintahan Indonesia? Ya, negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial, yakni sistem pemerintahan. Negara Republik Indonesia di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yaitu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala kepemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, dan di bawahnya. Wah, ternyata bentuk negara dan pemerintahan di dunia tidak hanya satu saja ya, namun berbeda-beda di setiap negaranya. Dan tadi kita juga sudah membahas bahwa hukum itu terdapat sumbernya, sehingga tidak bisa sembarangan dalam membuat suatu hukum ya. Sekian pembahasan mengenai sumber hukum ketatanegaraan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya Bagas Suryatmojo, sampai berjumpa lagi.